Ya, sebelumnya kita membahas tentang di bab ke-6 itu ya, tentang as-suf ya. Kenapa sufi disebut sufi? Lalu disebutkanlah di situ di halaman 70 dan 71 bahwa dulu para nabi, para sahabat seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, mereka yalbasuna kana libasuhum al-suf ya. Mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari wool ya. Dan kita sudah jelaskan secara sejarahnya dan sosiologinya bahwa dulu suf itu pakaian orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, tapi terbalik di zaman sekarang, terutama di negeri-negeri yang subtropis, suf itu terlalu pakaian yang sangat ya standar, bahkan juga mewah bagi tergantung modelnya ya. Dan kini kita tidak bisa pukul rata ya. Maka di ujung dari di paragraf paling bawah, fakana ikhtiyaruhum lilabsi suf ya, litarkihim zinat ad-dunya. Kenapa dulu para sahabat, para tabi'in yang zuhud itu mereka menggunakan suf? Itu karena mereka meninggalkan aksesoris dunia ya, perhiasan dunia. Wa qana'atihim bisaddil jaw'a, lalu mereka ya menerima apa adanya dengan kesederhanaan, lapar, sitrul aurah, dengan bahkan disebutkan kalau dulu para budak-budak di zaman itu, di zaman Rasulullah bahkan sampai zaman sahabat dan setelahnya, sholatnya ya cuma menutupi pusar dan sampai ke lutut ya. Jadi mereka udah sholatnya sudah begitu, saking sederhananya. Wastighraquhim ya, istisraq, susah saya baca ya. Istighraq. Istighraq, istaghraqa yastaghriqu, itu artinya mereka larut tenggelam dalam urusan akhirat. Falam yatafarraghu limaladzin nufus. Mereka tidaklah membiarkan diri mereka terjebak pada apa yang nikmat menurut nufus, jiwa, hawa nafsu maksudnya, warahatiha, dan apa yang menyenangkan bagi badan ini, lisyiddati syughlihim bi khidmati maulahum, karena mereka sangat sibuk untuk berkhidmah kepada Allah, wansirafi hammihim ila amril akhirah, dan mereka fokus untuk perkara-perkara akhirat. Wahadzal ikhtiyar yula'im yunasib min haitsul ishtiqaq. Jadi secara bahasa, dalam ungkapan bahasa Arab itu ada yang disebut dengan ishtiqaq. Apa arti ishtiqaq? Ishtiqaq itu kayak ya apa yang kita sebut hari ini tasrif itu ya. Jadi kalau dari sufah nggak nyambung, walaupun kemudian juga ada yang memaksakan. Kalau dari kalimat sofi juga ada yang mempertanyakan ya. Lalu yang paling pas adalah suf. Maka nanti orang yang menggunakan suf disebut sufi, orang yang berpakaian menggunakan wool gitu, atau diartikan orang yang berpakaian sederhana ya. Maka di paragraf pertama di halaman 71 itu, wa hadzal ikhtiyar yula'im yunasib min haitsul ishtiqaq. Ini sesuai dengan ishtiqaqnya ya, dengan pengambilan katanya. Li'annahu tasawwafa idza labisa suf. Orang disebut bertasawuf jika menggunakan pakaian suf. Kama yuqalu taqammasa idza labisal qamis. Sebagaimana disebut orang itu taqammasa kalau dia menggunakan taqammasa ya, kalau dia menggunakan qamis. Ya, ini lebih kepada penjelasan-penjelasan ini teman-teman semua, apa yang disebut suf ya.
Coba langsung loncat aja ke bagian bawahnya, paling bawahnya. Jadi kita sudah jelaskan bahwa itu simbol dari kezuhudan. Nah, wa idza qila di paling bawah, wa idza qila apabila dikatakan mereka disebut sufiyah li labsihim suf karena mereka menggunakan suf kana ab'ada min ad-da'wah. Tapi itu juga itu jauh dari pengakuan-pengakuan ya, jauh dari dakwah ya. Wa kullu ma kana ab'ad min dakwah kana aliq bihalihim. Pengakuan maksudnya adalah mengaku-ngaku kaya atau hebat gitu ya. Maka salah satu dari ciri khas sufi, mereka tidak suka ngaku-ngaku menguasai ini dan segala macam gitu. Karena aliyak bihalihim itu lebih pantas bagi mereka. Ini masih menjelaskan secara umum ya. Lalu di halaman 72, wa aidan li'anna labs as-suf hukmun zahirun 'ala zahir min amrihim. Karena jadi kalau kita melihat secara zahir, maka menggunakan wall itu cocok dengan perkara zahir mereka, yaitu kehidupan mereka yang sederhana. Wa nisbatuhum ila amrin akhar min halin aw maqami amri batinin ya. Atau penisbatan salah satu bagian dari keadaan mereka. Ini lebih pas ya. Jadi salah satu fase atau salah satu ahwal dari sufi yaitu zuhud, maka jika disebut sufi itu zuhud menggunakan baju wol, barulah ini cocok ya. Nah, ila amrin akhar min hal, ini kata kuncinya. Au maqam. Jadi ini enggak selalu ya. Jadi Imam Suraward ini hanya ingin mengantarkan kira-kira secara bahasa mana yang lebih pas. Karena ternyata komentar-komentar beliau ini sangat penting sekali untuk membantah orang-orang yang belakangan mempertanyakan nama bahwa tasawuf itu istilah yang rakik, bahwasanya tasawuf itu istilah yang ganjil secara bahasa gitu ya. Lalu di sini juga ada makna yuqal atharuz zubul wal khumul wal tawadu wal inkisar. Mereka lebih mendahulukan yang di paragraf berikutnya, mereka mendahulukan membenamkan popularitas diri ya, mereka lebih banyak bermain ya soft, tidak terlihat, tawadu wal inkisar, dan mereka tawadu ya, takhafi wa tawari, sama ya, itu artinya hampir sama semua. Mereka suka menyembunyikan dirinya. Tapi ini hanya juga salah satu dari makna sufi ya. Jadi sebagaimana orang Kufah disebut kufi, maka saufah ya, takhirqah ya disebut kemudian sufi. Apa kata beliau kemudian di paragraf ketiga, wa hadza ma dzakarahu ba'du ahli al-ilmi wal ma'na al-maqsud bihi qarib. Jadi kalau kita cari akarnya secara bahasa, inilah makna yang mendekati menurut sebagian ahli ilmu ya. Dan seperti yang disebutkan di halaman sebelumnya, walam yazal labsus suf ikhtiyarus salihin waz zuhad. Dan memang selalu pakaian wal itu pakaian kesederhanaan orang soleh dan orang-orang yang zuhud, wal mutaqasyifin wal ubbad, orang-orang yang hidup sederhana dan ahli ibadah. Nah, di sini ada riwayat hadis ya. Wabila qala akhbarana Abu Zur'ah Tahir an abihi qala anbana Abdul Razzaq ibn Abdul Karim قال أنبنا أبو الحسن محمد بن محمد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حمين بن الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام وكان عليه جبة صوف. Jadi suatu hari Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Musa menggunakan baju suf. Wasarawil suf, wa kisa'un suf, wa kamuhu min suf ya. Celananya pun suf, semua pakaiannya suf ya, kamnya bagian sini juga suf. Wa na'lahu min jildi himarin ghairu muzakka. Jadi kemudian
sendalnya juga tidak bagus-bagus amat, ya, diibaratkan di sini dari kulit yang tidak disamak, ya. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih juga, ya, tapi bisa dipakai untuk menjelaskan kalimat suf, ya. Lalu ada makna lain. Nah, ini makna selain kesederhanaan, makna selain mendahulukan membenamkan diri, tidak popularitas, ya. Apa makna lainnya? Summu sufiyya, summau sufiyya, mereka disebut sufi li'annahu fi shaff al-awwal baina yaday Allah azza wa jalla. Kalau mereka disebut orang-orang yang berdiri di saf pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ikbaluhum Allah taala bi qulubihim, dan kalbu mereka betul-betul menghadap berkiblat kepada Allah, wa wuqufuhum bi sarairihim baina yadayhi, dan mereka betul-betul sangat mementingkan sir mereka di hadapan Allah, tidak mementingkan pakaian fisiknya. Jadi kalau hari ini orang ngaji mementingkan ya penampilan, misalnya celana jingkrang atau baju koko atau baju gamis, ya rida, ya, pakai kopiah, pakai sarban, itu bagi mereka sebenarnya nggak penting. Nah, ini salah satu maknanya. Yang penting adalah sirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman hati-hati, sampai sekarang kelompok begini masih ada. Mereka terlihat biasa sekali, ternyata kalbunya, sirnya betul-betul connect kepada Allah. Jadi mereka nggak kayak saya pakai kopiah, baju koko gitu, ya. Tapi kalbunya lebih tajam dari kita semua. وقيل كان هذا الاسم في الأصل صفوي فاستثقل ذلك وجعل صوفيا. Ada yang menyebutkan dari kalangan ahli bahasa bahwa dulu itu disebut Safawi. Lalu karena berat dibaca, berubahlah. Itu biasa dalam tradisi bahasa Arab, terbalik antara fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya terbalik beberapa, ya. Nah, itu terjadi, dan ini juga terjadi pada kalimat sufi, ya. Waqila summau sufiya nisbatun ila, atau nisbatan juga boleh, ila suffah allati kanat li fuqara'il muhajirin. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa sufi juga diambil dari akar kata suffah, kemudian berubah menjadi sufi. Seharusnya kan sufi, suffah atau sufi gitu, ya, tapi berubah. Nah, ini berdasarkan ayat lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh. Jadi para muhajirin itu disebut dulu al-suffah karena mereka tidak punya keluarga, tidak punya rumah, lalu ketika hijrah nginepnya di masjid, ya. Jadi mirip-mirip kayak orang-orang dulu yang tinggalnya ya di masjid, ya. Saya sempat menghidupkan itu waktu masih SD, ya. Si kecil, umur kita 9 tahun atau 10 tahun, kita menghidupkan tinggal di surau selama setahun lah, alhamdulillah. Wa hadza in kana la yastaqimu min haitsul istiqaq lughawi. Tapi beliau katakan sebenarnya Safawi ataupun Suffah tidak sahih secara istiqaq lughawi, lakin sahih min haitsul makna. Tapi itu sahih secara makna. Jadi bisa saja suatu tidak sahih secara istiqaq lughawi, tapi dia sangat sahih secara makna. Lianna Sufiyah yushaqil haluhum hala aula. Karena Sufi, ya, hal mereka mirip sekali dengan keadaan-keadaan ahlus suffah, ya. Likaunihim mujtami'ina muta'alifin mutasahibina lillah wa fillah. Karena mereka berkumpul, mereka saling berteman, berkasih sayang sesama muslim lillah wa fillah, karena Allah dan dalam naungan rahmat cinta Allah SWT. Ka ashabis suffah, seperti orang suffah. Orang suffah itu nggak pernah nyembunyiin makanan. Mereka kalau satu makan, yang lain makan. Kalau satu nggak makan, yang lainnya nggak makan. Nah, sehingga terkenal mereka ini orang-orang yang sering diajak oleh Rasulullah untuk makan di rumah sahabat-sahabat yang suka bersedekah makan, ya, atau memberi hadiah makan. Itu sebabnya orientalis ataupun kelompok ingkar sunnah seperti Abu Hurairah, dia ngejek Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah ini al-suffah, yang dia itu tamak, suka mementingkan urusan perut, suka nyusahin orang sekitar Masjid Nabawi. Nah, ini Abu Hurairah ini saya nggak tahu lah, ya, kalau secara ilmu hadis
Ini sudah sangat sangat aneh sekali dan sudah masuk tafsir fatwa ya, sudah dianggap fasik sebenarnya, dan secara akidah juga dia bahasa sahabat, dan jangankan sahabat, mencaci maki sesama muslim adalah fasik, apalagi sahabat Rasulullah SAW. Wa kanu nahwan min arba'i mi'ah rajulin. Jadi berapa jumlah ahli sufah itu berganti-ganti terus, kalau di total itu ada beratus orang ya. Lam takun lahum masakin di Madinah wala asyair. Mereka nggak punya tempat tinggal di Madinah karena mereka ini hijrah. Wala asyair, nggak punya keluarga. Jama'u anfusahum fil masjid. Jadi mereka berkumpul di masjid-masjid. Kajtima'is sufiyah qadiman wa hadisan fi zawaya warrubut ya. Rubut ribat ya. Seperti berkumpulnya para sufi hari ini, dulu dan sekarang ya, di zaman beliau Imam Surawardi, di zawaya, di zawiyah-zawiyah. Zawiyah secara harfiah artinya sudut, tapi artinya adalah tempat sufi-sufi berzikir di sudut-sudut masjid atau sudut-sudut surau, sudut-sudut pesantren ya. Warubut dan ribat-ribat. Atas nama ribat itulah kita kemudian menyebut di Ciputat pusat kajian kita dengan ribat ya. Dan sekarang ribat kita sudah berganti lagi menjadi ribat online ya. Tadinya harus ngaji ke sana ya. Sekarang alhamdulillah ya, ini hikmah corona ya. Karena corona kita bisa menjadi lebih mudah untuk mengkaji secara online. Lihat teman-teman semua, ini yang mengamalkan cuma 2 kelompok. Yang mengamalkan berkumpul di masjid, di surau, di pesantren, di zawiyah ya. Itu cuma 2 kelompok. Pertama, kelompok tarekat sufi hari ini yang suluk di bulan Ramadan ya, dan yang kedua para ahbab jamaah tabligh. Nah, itu mereka yang pakai. Jamaah tabligh malah lebih terbuka lagi, ngajak orang siapa saja untuk nginep di masjid 3 hari pindah terusnya, bahkan tidak jarang mereka diusir. Bedanya dengan sufi, mereka memilih satu tempat. Setelah selesai baru mereka pergi dan nggak dipatok 1 atau 2, 3 hari gitu ya. Maka wajar munkir sufiyah seperti Syekh Albani, dia mengingkari sufi dan menyebut jemaah tabligh dengan sufi modern. Maka teman-teman semua, kalau antum tidak suka jemaah tabligh tapi bertarekat, tidak usah mengingkari mereka. Meskipun beberapa jemaah tabligh yang masih jos, masih awam, mengingkari tarekat sufi, itu karena dia nggak tahu aja, nggak kenal. Kenapa? Karena pendiri jemaah tabligh itu dia mursyid beberapa tarekat, Naqsyabandiyah, Khistiyah, Qadiriyah, Kumrawiyah, dan beberapa ustaz-ustaz jemaah tabligh di Jakarta dan sekitarnya, itu tarekannya Khistiyah. Kalau di Tomboro sana, di Jawa, itu tarekatnya Naqsyabandiyah ya. Dan itu biasa teman-teman. Namun di Tomboro itu ada ketentuan yang berat ya, harus kuliah lama khurus baru boleh ikut suluk. Wallahu taala alam ya. Fakanu la yarja'una ila zar'in wala ila dhar'in wala ila tijarah ya. Mereka tidak punya kesibukan berladang, memerah susu ataupun berdagang. Kenapa? Nggak punya apa-apa ya. Kanu la yahtatibun wa la yartuqun an-naw'a bin-nahar wa bil-laili yashtaghiluna bil-ibadah wa ta'allum al-Qur'an wa tilawati. Jadi mereka nggak cari bahan bakar, nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka hanya beribadah di masjid. Wa bil-laili yashtaghiluna bil-ibadah wa ta'allum, ya, mereka paling-paling ya yahtatibun wa yardukhuna an-naw' bin-nahar. Jadi mereka cari bahan untuk bahan bakar di malam hari paling ya. Wa yashtaghiluna bil ibadah, sedangkan malam hari mereka hanya fokus beribadah. Wa ta'allamal Qur'an wa tilawatihi. Wa ta'allamal Qur'an wa tilawatahu. Akan mempelajari Al-Qur'an dan tilawah. Artinya dulu agen-agen keilmuan itu salah satunya Ahlus Suffah yang menjadi inspirasi sufi. Jadi jangan heran banyak ahli hadis, ahli akidah, ahli keilmuan Islam, mereka hidupnya sangat sederhana yang kemudian disebut sufi. Walaupun belakangan terjadi pemisahan antara
sebagian pemula-pemula mutasawwif yang ngaku-ngaku tasawuf dengan keilmuan ya, dan kita nggak boleh memisahkan itu seperti ditegaskan oleh Sidi Abdullah Al-Ghumari. Beliau mengatakan tasawuf itu wajib berilmu ya. Maka begitu juga ya Sidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, hak seorang sufi murid harus menjadikan membaca ngaji kitab itu bagian dari wirid. Nanti kita coba, saya istikharah dulu ya, apakah 10 hari terakhir ini kita bakal terus ngaji atau kita fokus ibadah. Kalau memang ini nanti diridai Allah sebagai bagian dari wirid, insya Allah kita teruskan wirid ya, wirid ngaji ya. Wallahu alam. Nanti silakan mungkin teman-teman juga berpikirnya gimana ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yuwasihim wa yuhussun nas ala muwasatihim wa yajlisu ma'ahum wa ya'kulu ma'ahum wa fihi nazala qauluhu tabaraka wa ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Ini jadi menarik nih. Ternyata surat Al-Kahfi ayat berapa itu ya? 28 ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ternyata ayat ini tentang mereka ahli sufah. Janganlah kamu tolak orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada saat pagi dan petang. Ya, ghadawati artinya pagi, wal 'ashiyyi artinya petang sore ya. Petang ini bahasa Melayu lama, sampai sekarang di kampung saya kalau nyebut sore itu nyebutnya petang gitu. Yuriduna wajhah ya. Mereka menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau biasanya orang menerjemahkan yuriduna wajhah, menginginkan ridha Allah, kalau saya menerjemahkan yuriduna wajhah, mereka menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat adalah amalnya para sufi dan juga amalnya jemaat tabligh. Mereka zikir pagi sore, memohon kepada Allah. Jangan tolak mereka. Jadi saran saya teman-teman semua, kalau ketemu para sufi jangan ditolak, jangan diremehin ya. Kalau ketemu jemaat tabligh, kalau ada yang pengurus masjid, kalau mereka mau nginep di masjid kita, silahkan ya, terima aja karena mereka bagian dari orang-orang ini sebenarnya. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh zalimin ya. Ini Al-An'am ayat 52, sedangkan yang yang Al-Kahfinya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Nah, kalau ini perintah nyuruh bergabung. Ini yang disebut mujalasah ma'ahum ya. Dan bersabarlah kamu, bertahanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah pada saat pagi dan petang ya. Ini disalahfahami oleh sebagian orang, dikira sholat itu cuma 2 waktu ya. Padahal di Quran sholat itu 3 waktu. 3 waktu itu nanti dibagi jadi 5 ya. Wa nazala fi ibni ummi maktum qauluhu ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul ama. Ayat ini bahwasannya ini menyindir Nabi misalnya gitu ya. Muhammad itu bermasam mukanya dan berpaling ketika didatangi oleh orang buta. Bagi kalangan Syiah, mereka kemudian menolak asbabun nuzul ini, tapi bagi Ahlussunnah ini nggak masalah sebenarnya, karena Nabi kalau salah di sisi Allah langsung ditegur, sehingga salahnya itu sebenarnya untuk benar, untuk menyindir kita hari ini supaya tidak membedakan murid. Ya, tapi bagi mereka masa sih Nabi bermuka masam? Ya, ini sisi manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengurangi kerasulan kenubuwatan beliau. Karena min al-sufah fa'utiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajlihi. Beliau itu Ibnu Abi Aktum bagian dari al-sufah sebelum beliau ini punya rumah ya. Lalu Nabi disindir di sini di ayat ini karena pernah tidak melayani Ibnu Abi Aktum untuk haji ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safahahum la yanza' yadahu min aydihim. Nabi ketika bersalaman dengan mereka, sebelum mereka menarik tangannya, Nabi tidak menarik tangannya. Perhatikan, jadi Nabi itu kalau salaman merhatiin orangnya, ya, tangannya juga tidak langsung ditarik, gitu ya. Ya nunggu kode dari orangnya baru ditarik. Wa kana yufarriquhum ala ahli al-jadda wa sa'ah. Jadi Nabi memberikan sikap spesial kepada mereka dibandingkan orang-orang yang bekerja di dalam masalah duniawi.
yab'atsu ma'a wahid salasa ma'al akhar arba'ah. Jadi mereka ini kalau makan tuh ya, kalau ada satu orang yang bekerja, diminta mereka menanggung 3 atau 4 orang. Ini indah sekali sebenarnya. Dan kayaknya di India ini sempat jalan ya, di majelis-majelisnya jemaah tabligh. Wa kana Sa'ad bin Mu'az yahmil ila baiti minhum 80 yut'imuhum. Jadi ada Sa'ad bin Mu'az yang disebut oleh Nabi, kumu ila sayyidikum. Ketika masuk dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, berdirilah kamu hormati tuanmu, ya, sayyid. Nah, ini dalil bahwa jangankan Nabi, sahabat Rasulullah SAW pun itu dipanggil oleh Nabi sendiri dengan sebutan sayyid. Ini dia Sa'ad bin Mu'az. Disebut dia Sayyidul Qaum. Beliau sangat kaya, dan beliau sering sekali menjamu ahli sufah tadi yang 400-an itu kan berganti-ganti ya, yang pergi, datang. Saat itu ada 80 orang dan beliau tanggung makannya saat itu. Sa'ad bin Mu'az. Beliau ini qadhi di kaumnya ya. Wa qala Abu Hurairah laqad ra'aitu 70 min ahli sufah yusalluna fi thawbin wahid. Kata Abu Hurairah, Nabi itu kan memerintahkan agar sholat pakaian itu 2 potong, atas dan bawahannya. Lalu baru pakai jubah. Berarti 3 tuh ya, udah atasan, ada bawahannya, lalu pakai jubah, itu 3. Tapi kata Abu Hurairah, aku melihat ahli sufah, mereka sholat pakaiannya cuma 1, jadi sarung taruh gitu jadi bagian atas mereka terlihat. Bahkan sebagian mereka lututnya terlihat. Ya. Nah itu sebabnya, ini asbabun wurudnya. Kenapa dalam hadis Bukhari dan Muslim, perempuan itu lebih afdol di belakang, sedangkan laki-laki di depan dalam shaf. Dengan adanya sekarang hijab, penghalang bagi laki-laki perempuan, maka untuk perempuan itu tidak berlaku lagi, bagi laki-laki masih berlaku. Jadi kalau perempuan tetap mengikuti kaidah yang awal bahwa shaf paling depan paling afdal. Tapi jika tidak ada hijab, penghalang, maka kembali lagi seperti hukum yang awal ya. Karena dulu pembatas itu kan tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dulu boro-boro untuk pembatasnya, untuk membatasi aurat saja dulu orang-orang tidak punya. Nah ini yang dilupakan banyak orang-orang yang ngotot masalah fikih saf, ya, perempuan mesti di belakang. Qala ba'du ahli sufa, ji'na jama'atan ila Rasulullah SAW, wa qulna ya Rasulullah, ini secara cetakan ini keliru nih ya Rasul. Terus Allah di belakangnya ini kurang pas. Semoga nanti ribat bisa nyetak balik nih kayaknya ya. Jadi ya Rasulullah itu digabung. Jadi tidak ada space-nya seharusnya. Dan kami berkata, wahai Rasulullah, ahraqa butununa at-tamr. Butunana at-tamr. Perut kami ini sudah terbakar, maksudnya sudah bosan makan tamar. Jadi dari dulu mereka cuma makan tamar ya. Fasami'a bidzalika Rasulullah SAW fasa'id al-minbar ya. Lalu Nabi mendengar keluhan mereka. Jadi ini sebagian jamaah, sekelompok dari mereka datang kepada Nabi SAW. Tapi ini sekelompok besar ya. Fasa'id al-minbar. Lalu Nabi naik ke mimbar, thumma qala ma bala aqwamun yaquluna ahraqa butunana al-tamru. Ya. Kenapa masih kaum ini berbicara perut kami udah bosan makan tamar? Ama alimtum anna hadha tamra huwa ta'amu ahli Madinah? Bukankah kalian tahu bahwa tamar, kurma itu adalah makanan ahli Madinah? Waqad wasuna bihi wa wasainakum mimma wasuna, ya. Kami telah menjamu kami begini dan mereka begitulah sebaliknya. Waladhi nafsu Muhammad biyadihi inna mundu syahrain lam yartafi' min baiti Rasulullah SAW dukhanun lil khubus. Kalau kalian berbicara beberapa hari ini ya nggak makan gandum, cuma makan kurma, maka rumahnya Rasulullah sempat 2 bulan ini tidak ada dukhan lil khubus. Ini bukan dukhan yang disebutkan dalam hadis-hadis palsu yang berkembang beberapa waktu kemarin ya. Saya nungguin sampai jam 2 tuh ada nggak nih dukhannya ya. Sambil dengerin baca-baca ayat Al-Quran, kita dengerin ngetes
karena mereka punya teori kalau terjadi hadisnya jadi sahih gitu kan. Hadis mengenai dukhan 15 Ramadan. Oke, tinggalkan itu dulu, nanti kita bahas di waktu lain. Walaysa lahum illa al-aswadani. Maka mereka tidak punya kecuali hanya dua har yang disebut hitam, yaitu air dan tamar. Jadi dulu air itu disebut aswad juga. Maksudnya adalah warnanya polos ya. Wat tamar dan kurma. Makanya dalam hadis musalsal bil aswadain, kita waktu itu dijamu oleh guru kita, murid Syekh Yasin, Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi Al-Makki, itu dihidangkan air dan tamar. Ya. Itu Buya Musa tuh yang bawa itu ya. Oke, lalu kemudian setelahnya ada hadis, riwayatnya sangat panjang, kita langsung ke sanadnya, ke matannya. Bisanadina di mu'allif an Ibn Abbas, qala, ya, bagian 3 baris terakhir di bagian hadis itu, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdiri pada satu hari ala ahli suffah. Fara'a faqrahum wa juhdahum wa tayyiba qulubihim. Rasulullah melihat bagaimana fakirnya mereka dan sungguh-sungguhnya mereka beribadah, tapi kalbu mereka benar, bagus. Nah, jadi nggak benar seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah yang mengatakan Abu Hurairah ini tamak ya, sibuk dengan urusan perut, nyusahin orang Madinah. Enggak, justru sebaliknya. Faqala abshiru ya ashabus suffah. Bergembiralah wahai ahli suffah. Faman baqiya minkum ala na'ti alladhi antum alaihi al-yawm radiyan bima huwa fi fa innahu min rafaqa'i yaumil qiyamah. Siapa yang dia ridha, ya, tetap dengan keadaan hidup sederhana, makan sederhana, terus ridha. Jadi syaratnya ridha. Jadi mudah sekali nanti masuk surga teman-teman semua. Hidup itu cukup dengan ridha. Apapun keadaan kita, maka dikatakan radhiyan bima huwa fih, meridai apapun keadaannya, fa innahu min rafaqa'i yaumil qiyamah. Maka dia akan menjadi temanku pada hari kiamat, ya. Hadis ini melalui jalur Muhammad bin Ali At-Tirmizi, ini disebut dengan Al-Hakim At-Tirmizi ya. Ini salah satu ulama yang sezaman juga dengan Imam Bukhari, tapi lebih mudah ya. Wakila kana minhum ta'ifah bi Khurasan ya'una ila al-kuhuf wal magharat wa la yaskununa al-qura wal mudun ya. Dikatakan juga bahwa sufah itu atau sufi itu adalah sekelompok orang di Khurasan yang mereka lebih tertarik tinggal di goa-goa, kuhuf, ya, magharat, ya, sama artinya, wala yaskunul qura wal mudun, mereka nggak tertarik tinggal di perkotaan, ya. Yusammuna fi Khurasan syafkatiyah, la'anna syafkat ismul ghar, ya. Maka dalam bahasa Khurasan, bahasa Persia disebut syafkatiyah. Saya nggak tahu sekarang masih disebut begitu tidak, karena ini sebutan untuk goa, ya. Wa yunsibunahum ilal ma'wa wal mustaqar. Beda dengan orang-orang Syam, wa al-Syam yusammunahum jaw'iyah. Orang-orang Syam yang terdiri dari 4 negara itu ya, Suriah, Lebanon, Palestina, menyebut sufi itu dengan kelompok yang berlapar-lapar, jaw'iyah. Ya. Kalau di Indonesia apa ya nyebutnya? Kelompok sedeng gitu ya. Itu nggak benar ya. Ya. Kalau di India disebut Qalandaria, ya Sufi dan semuanya. Tapi mungkin di Indonesia mungkin ada sebutan khusus selain istilah ini. Wallahu ta'ala dzakara fil Qur'an tawaif al-khairi was-salah. Fasama qauman abrara wa akharun muqarrabin wa minhum sabirin wa sabirun wa sadiqun. Jadi di antara mereka Allah itu menyebut di Quran itu banyak sekali kelompok-kelompok yang saleh. Ada kelompok yang disebut khair, orang-orang yang ahlul khair, ada yang saleh, ada yang abrar, ya, ada yang muqarrabin, ada yang sabirun, ada yang sadikun, ada zakirun, ada muhibbun. Wa ismu sufi. Nah, ini menariknya. Terus sufi dari mana? Bid'ah dong. Kok nggak di Quran? Dijawab oleh beliau, wa ismu sufi mustamilun ala jami'il mutafarriq fi hadhil asma'il madhkurah. Adalah sebutan untuk semua itu. Al-khair, salah, abrar, muqarrabin, sabirin, ya, orang-orang sabar, orang yang sadik, orang banyak zikir, para muhib, mereka disebut sufi. Loh, enak amat gitu, mengklaim-klaim. Bukan begitu, teman-teman semua.
Bukankah di dalam Al-Quran juga tidak ada sebutan ahlul hadis? Di Quran juga tidak ada ahlul fiqh, ahlul kalam, nggak ada. Lalu kenapa istilah itu muncul? Yaitu ulama yang menyebutkannya. Ahlul hadis, Imam Ahmad dengan sangat percaya diri menyebut la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haq hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini juga sahih dari Sahih Bukhari. Senantiasalah sekelompok orang mereka zahirin alal haq, berjuang bersama-sama saling bahu-membahu untuk kebenaran sampai datang ke bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad mengatakan di antara mereka adalah ahlul hadis. Ya. Tapi bagi ahli yang lain itu kelompok mereka. Kalau digabung disebutlah ahlus sunnah. Disebut mereka itu ahlus sunnah, baik ilmu aqidah, ilmu fiqh ya, dan lain-lainnya. Nah, wahadzal ismu, jadi teman-teman semua, istilah-istilah itu kemudian menjadi lebih umum. Jadi sufi itu sebutan bagi mereka yang mempunyai karakter itu semua. Kalau di Quran paling cuma disebutkan orang-orang yang istinbat, ulul albab, ya, afala ta'qilun, hanya itu. Tapi kemudian menurunkan dua aliran, yaitu ahli fikih dan ahli aqidah. Jadi istilah-istilah ini haknya ulama karena mereka diberi kemampuan oleh Allah dalam berijtihad untuk memberi sebuah nama, ya. Wa hadzal ismu, ini coba lihat ini kapan sih munculnya? Lam yakun fi zamani Rasulillah. Istilah sufi betul tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Wa qila kana fi zaman tabi'in. Namun dalam beberapa riwayat tadi ada di zaman tabi'in, ya. Tabi'in berarti masih salafus saleh. Jadi kalau yang bilang, tidak ada salaf bertasawuf, berarti dia nggak ngaji kitab ini dan nggak ngaji kitab Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, atau Imam yang sering kita sebut Abu Nu'aim, karya beliau yaitu Hilyatul Awliya, ya. Disebutkan di sini. Jadi kenapa beliau berani menyebut ini tabi'in? Wa nuqila an Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Dinukil dari Hasan Al-Basri rahmatullah alaih annahu qala ra'aitu Sufyan fi tawaf fa'ataituhu syai'an falam ya'khuzhu. Kata Hasan Al-Basri, aku melihat Sufyan, orang yang berpakaian suf atau sufi, lalu sedang tawaf, lalu aku memberinya tapi dia tidak mau menerimanya, ya. Qala ma'i arba' dawani yakfini ma ma'i. Jadi dia tolak, dia bilang saya punya barang kok. Wa yusnadu hadha ma ruwiya an Sufyan annahu qala laula Abu Hashim as-Sufi ma araftu daqiq ar-riya. Jadi dulu ada seorang imam namanya Abu Hashim as-Sufi, dikatakan dari Sufyan, seandainya tidak ada Abu Hashim as-Sufi, maka ma'araftu daqiq ar-riya, aku tidak mengenal apa itu riya. Wa hadha yadullu ala an hadzal ism kana yu'affu qadiman. Jadi sebenarnya nama ini sudah ada semenjak dulu kala. Musa, lanjutkan baca dan terjemah dulu, ya. Saya Baik, terima kasih Bu ya. Baik, asatidz dan saudara-saudara semua, sesuai dengan arahan Buya, kita lanjut membaca teks ini dan menerjemah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal ismu lam yakun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qila kana fi zamani tabi'in. Wa nuqila 'anil Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi annahu qala ra'aitu Sufyan fi at-tawaf fa'ataitu syai'an falam ya'khudhu wa qala ma'i arba'u dawaniq yakfini ma ma'i wa yusnadu hadha ma ruwiya an Sufyan annahu qala laula Abu Hashim as-Sufi ma araftu daqiq ar-riya wa hadha yadullu ala anna hadzal isim kana ya'fu qadiman. Berikutnya beliau tadi sampai di sini membaca wa qila lam yu'raf hadzal ismu illal mi'ataini minal hijrati an-nabawiyyati. Dikatakan nama sufi tidak diketahui, tidak dikenal hingga 2 abad dari hijrahnya Nabi. Lianna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ashabuhu sallallahu alaihi wasallam yasumuna ar-rajula sahabiyan. Karena para sahabat di zaman Rasulullah menamakan orang-orang yang membersamai Nabi dengan nama sahabat.
bi syarfi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran adanya keagungan kemuliaan tersendiri dari berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata suhbah ini dapat kita artikan sebagai berguru, bisa berteman, wa kaunul isyarati ilaiha aula min kulli isyaratin, dan keadaan memberikan isyarat kepada suhbah, bersahabat, berteman, bergaul dengan Rasulullah itu lebih utama ketimbang menggunakan istilah-istilah lain. Jadi ini argumentasi pertama kenapa di zaman awal-awal itu di masa Rasulullah tidak dikenal namanya sufi, karena penggunaan nama sahabah itu lebih utama ketimbang nama yang lain, karena penggunaan nama sahabah itu menunjukkan kepada adanya kedekatan berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da inqiradi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man akhadha minhum al-ilma sumiya tabi'iyan. Kemudian setelah habisnya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya setelah zaman Rasulullah sudah wafat, maka orang yang mempelajari ilmu pengetahuan kepada orang yang bersahabat dengan Nabi, yaitu para sahabat Nabi, dinamai dengan tabi'in. Ini sudah jelas bahwa orang yang belajar kepada sahabat-sahabat Nabi disebut dengan tabi'in. Makanya tidak dikenal istilah sufi. Summa lama taqadama zamanur risalah wa ba'da ahdin nubuwah wa anqata al-wahyu as-samawi wa tawara an-nuru al-mustafawi wa ikhtalafatil ara' wa tanawwa'atil anha. Kemudian setelah selesainya masa risalah, setelah tidak adanya lagi masa nubuah, terputusnya wahyu dari langit, sudah tidak adanya tertutupnya wahyu Mustafa sallallahu alaihi wasallam, waqtalafatul ara', adanya perbedaan pandangan pendapat, kemudian watanawwatil anha, sudah bermacam ragamnya cara pandang orang, watafarrada kullu dzi ra'yin ra'yahu, kemudian masing-masing setiap orang masing-masing orang tafarrud, berdiri sendiri dengan pendapatnya. Wa kadura syarbul ulumi syaubal ahwiyati, kemudian telaga keilmuan itu bercampur dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan orang. Wa taza'za'ati abniyatul muttaqin, wa taza'za'at abniyatul muttaqin. Kemudian bangunan-bangunan orang-orang yang bertakwa menjadi goyah, wa tarabat azaimuz zahidin, tekadnya para zuhud menjadi ittirab, wa ghalabatil juhala wa ghalabatil jahalat wa ghalabatil jahalatu, kemudian kebodohan merajalela, wa kasufa hijabuha, kemudian hijabnya menjadi tebal, wa kasuratil adat wa tamallakat arbabuha, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang menjadi banyak bermacam ragam, kemudian wa tamallakat arbabuha, pemilik-pemilik kebiasaan itu bermacam-macam. Wa tazahzarafat ad-dunya, kemudian dunia tampak silau, tazahzarafat itu banyak hiasannya. Wa kasurah khitabuha, kemudian ini pada intinya menjelaskan tentang bahwa ada proses yang terjadi setelah para masa tabi'in itu, ada bermacam ragam yang terjadi, di antaranya adanya perbedaan pandangan, banyaknya perbedaan cara seseorang dalam menyampaikan sesuatu, cara berpikir, ada yang bercampur baur dengan keinginan hawa nafsu dan sebagainya, sehingga kebodohan itu semakin tampak banyak. Nah, sampai ke bawahnya menjelaskan situasi dan kondisi yang ada setelah lepasnya masa tabi'in. Mungkin kita lanjut seterusnya.
Nah, di sini di bagian terakhir itu ada penjelasan yang penting. Tafarrada ta'ifatun bi'amalin salihatin. Kemudian ada suatu kelompok orang, kelompok kecil, yang kelompok paling besar disebut dengan jamaah. Kemudian yang lebih kecil, yang kecil dari jamaah disebut dengan firqah, dengan ta'ifah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ta'ifah ini kelompok yang paling kecil. Lebih besar dari ta'ifah itu firqah, lebih besar dari firqah disebut jamaah. Nah, jadi tafarrada ta'ifah, satu kelompok kecil, tafarrad menyendiri, bi'amalin salihah, dengan melakukan amalan-amalan soleh, wa ahwali saniyah, wa ahwalin saniyatin, dan keadaan-keadaan yang terpuji, ahwal atau sikap-sikap, penampilan-penampilan yang terpuji, yang mulia, wa sidqin fil azimah, dan memiliki tekad yang jujur, yang tulus, wa quwwatin fid din, dan kekuatan dalam menjalankan agama, wa zahadu fid dunya wa mahabbatiha, dan mereka melakukan kezuhudan terhadap dunia dan terhadap mencintai dunia. Masya Allah. Syukran Musa. Afwan Bu ya. Nah, nanti kalau saya nggak sempat nih Musa bisa jadi pengajar kan ya? Terus sudah ijazah itu. Baik. Jadi benar, jadi setelah zaman Nabi, jadi kemudian muncullah kronologis kenapa muncul istilah Sufi ya. Awalnya kan sahabat Nabi, murid-murid Nabi itu disebut sahabi, ashabun Nabi ya. Kalau mau ngikut secara harfiah Nabi, masa muridnya Ustaz disebut ashab, sahabi, kayaknya nggak pantas juga gitu, kita nggak sampai selevel mereka. Jadi dicari nih padanan katanya apa, disebut tabi'in juga nggak cocok. Maka setelah terputusnya wahyu dan orang-orang udah sibuk dengan politik, dengan macam-macam, maka ada sekelompok orang ya, tafarrada ta'ifatun bi'amali salihah. Muncullah sekelompok orang yang serius beramal saleh, tadi ahwal saniyah ya, benar bacanya saniyah bukan sunniyah, ahwal yang sangat luhur tinggi, lalu sidqin fil azimah, mereka sangat sungguh-sungguh dalam beramal yang utama, yang tidak mengambil rukhsah, wa quwa fid din wa zahadu fid dunya wa mahabbatiha, mereka zuhud. Lalu mereka uzlah, waqtanamul uzlah wal wihda wa takhadhu li nufusihim zawaya. Mereka suka uzlah ya. Nah, zaman kita sekarang kan yang uzlah mau ke gunung-gunung kayaknya ribet juga ya. Lalu mereka ngambil zawaya. Kemudian muncullah ribat-ribat ya. Ribat ini banyak di Yaman, di Maroko ya, zawiyah-zawiyah yajtami'una fiha tarah. Saya waktu dakwah ke Eropa pun banyak zawiyah-zawiyah ulama-ulama dari Aljazair dan Maroko ya, itu paling banyak kita ketemu ada Budshishiyah, Qadiriyah ya, ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, macam-macam. Uswatan bi ahli suffah, mereka meniru, uswah meneladani ahli suffah, tarikina lil asbab mutabattilaina rabbil arbab, mereka meninggalkan banyak asbab lalu beranjak beralih kepada Allah Rabbul Arbab ya. Maka setelah itu muncullah asmara lahum salihal amal ya, saniyal ahwal. Lalu dengan begitu muncullah ahwal-ahwal yang tinggi, utahayya lahum safa'al fuhum liqabulil ulum, sehingga mereka kemudian mudah menerima ilmu, wasaru ba'dal lisani lisan. Maka setelah itu mereka menjadi ba'dal lisani lisan, jadi pewaris lisannya Nabi SAW, wa ba'dal irfan, lalu mewarisi irfannya Nabi setelah irfannya para sahabat dan tabi'in, wa ba'dal iman, begitu terusnya. Kama qala Harithah, asbahtu mu'minan haqqan ya. Sebagaimana dikatakan oleh Harithah, sahabat Nabi, aku pagi ini merasakan sebagai orang mukmin yang sebenarnya haqqan, yaitu haqqul yakin,
Kenapa? Haitsu kushifa bi ratbatin fil iman ghaira ma yata'adaha. Sampai akhir teman-teman semua muncullah nama ini, lalu di baris yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6. Fa akhadha dzalikal khalaf anis salaf. Nah, ini boleh di garis bawahi. Lalu ulama belakangan khalaf mengambil ahwal itu, ilmu itu, istilah-istilah tadi, maqamat, semua itu anis salaf, dari ulama salaf, hatta sara dzalika rasman mustamirran. Jadi ini untuk memperjelas bahwa tasawuf diambil oleh ulama khalaf, ulama belakangan, dari ulama terdahulu yaitu salaf. Jadi tidak benar, itu adalah tanda mereka tidak mutola'ah terhadap kitab-kitab turas, tidak membaca tasawuf dari karya ulama ahli tasawuf. Kalau nggak mau baca kitab tasawuf dari ulama tasawuf, ya sudah, baca dari ahli hadis deh. Nah, gitu. Ini kan salah satu ahli hadis ini. Dan ahli fikih juga beliau. Ya. Lalu, menjadilah ini sebagai rasman mustamirran, menjadi suatu simbol, nama, sebagaimana ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih. Ya. Wa khairan mustaqirran fi kulli asrin wa zaman, dan jadi kebaikan di setiap masa. Fazahara hadzal ismu bainahum. Lalu nama ini berkembang. Makanya sekarang nama ini sudah paten ya, wa tasammau bihi, lalu mereka ya saling menyebut begitu. Jadi kalau ada orang menyebut Syekh Sufi, orang menyebut Syekh Thariqat, Syekh Sufi. Sehingga sulit hari ini memisahkan antara Sufi dan tarekatnya. Fal ismu simatuhum wal ilmu billah sifatuhum. Maka nama-nama Allah, fal ismu di situ adalah nama-nama Allah adalah simatuhum, menjadi karakter yang mereka kemudian jadikan ta'alluq. Wal ilmu billah sifatuhum, mengenal Allah, ma'rifatullah adalah sifat mereka, ibadah adalah hulliyatuhum, pakaian mereka, wa taqwa syi'aruhum, taqwa adalah syiar mereka. Terus wa haqaiqul haqiqa asraruhum, hakikat, ilmu hakikat adalah sir mereka. Niza'ul qabail wa ashabul fadail, sukanu qubabul ghaira wa qutanil dayran, dayarul hayra lahum ma'as sa'ad min imdadi fadlillahi mazid. Terus sampai akhir beliau berdoa, Allahumma syurna fi zumratihim warzuqna halatihim. Ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka, warzuqna halatihim, dan beri kami hal seperti halnya mereka. Jadi Imam As-Surawardi ini Imam ahli fikih Syafi'i, beliau ahli hadis ya. Gurunya tadi Abu Thahir, Abu Najib, banyak sekali guru beliau, ratusan dalam ilmu hadis dan riwayat hadis, dan beliau mengatakan hal ini, meriwayatkan hadis langsung dengan dirinya, langsung dari guru-gurunya, menyimpulkan seperti tadi dan berdoa, jika demikian, jika ahli hafalan ada di hadis, ahli pemahaman ada di fikih, ahli ketajaman pikiran ada di ilmu akidah, maka ahli qalbu ada di ahli sufi. Maka beliau berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka. Nah, inilah kira-kira teman-teman semua penjelasannya, tidak sembarangan, tidak serampangan seperti hari ini orang-orang berani mengatakan sufi zindik, tasawuf tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman salaf. Ternyata dalam kitab ini dijelaskan sangat detail sekali. Bagi kita yang bisa bahasa Arab, silakan dibaca ini, dan saya sarankan agar menikmati bacaannya. Saya berharap nanti teman-teman Ribat atau Darus Sunnah mentahqiq hadis-hadisnya, kemudian menerjemahnya ya. Semoga nanti ada gerakan ini di teman-teman, biar kitab ini bisa disajikan, dibaca oleh ulama-ulama, oleh orang-orang awam, sehingga mereka tidak salah faham mengenai tasawuf ya. Setahu saya yang agak serius itu paling cuma Ihya Ulumuddin, kemudian Risalah Qusyairia, itu pun terjemahannya sudah mulai jadul, sudah lama. Nah, kitab ini belum diterjemah. Saya berharap ya itu ya, nanti ada gerakan itu dari kita. Insya Allah, Allahumma amin. Baik teman-teman semua, baik Buya Musa, tafadhal.